Di akhir 2020 kita ada kurang lebih 100 orang yang memberikan manfaat dan melayani yang memuliakan para sahabat Nabi penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah Paskas ini bisa mengumpulkan sebanyak 5.670 kilo atau 5 ton 670 untuk saat ini. Untuk saat ini Luar biasa, Masya Allah. Ini tak jauh satu tahun. Dia sudah mencapai kurang lebih 5.000 kilogram ya, atau 5 ton beras untuk setiap bulannya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak. Masya Allah, gratis. Kadarullah di sana kita dipertemukan Tuhan Guru Abu Somad. Masya Allah, amin waduh. Allahu 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 Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk saat ini ketemu lagi di program Carita Mabaraka untuk memberikan rumah dan sekitarnya. Dan tentu kita masih berada di channel dakwah di Andiar Malaysia. Jangan lupa dukung terus dengan cara di like, di komen, di share dan di subscribe tentunya. Dan untuk saat ini alhamdulillah kami kedatangan tamu yang sangat spesial dan luar biasa dan sangat memberikan inspiratif, yaitu beliau Kakanda Haji Kardi. Beliau sekarang menjabat sebagai Ketua Paskas Kabupaten Kebaik. Dan insyaallah kita akan berbincang-bincang tentang hal itu nantinya, apa itu Paskas dan asal mula daripada Paskas di Kabupaten Bulukumba. Oke, baik. Assalamualaikum Kakanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semakin gagah ini saya. Masya Allah. Alhamdulillah. Makin mengeluarkan marwah wajah-wajah yang insya Allah, yang tawadu insya Allah. Mudah-mudahan tetap istiqamah. Ada sama. Oke, bagaimana aktivitas sekarang, Kakanda? Alhamdulillah tetap berjalan dan lebih banyak aktivitasnya itu di kegiatan Paskas, di pergerakan Paskas. Kebaik bisnis bagaimana? Alhamdulillah tetap jalan, dijalankan sama istri Ya. dan dipelihara oleh Allah. Masya Allah, luar biasa. Dijalankan oleh istri dan dipelihara oleh Allah. Oh, luar biasa, amazing. Jadi mudah-mudahan insyaallah memberikan inspiratif lah, edukasi, pembelajaran buat kita semua, teman-teman dan sahabat dimanapun berada insyaallah. Oke, baik. Kali ini mungkin kita akan menjulur ke sana. Sekarang Paskas udah berapa tahun ini? Alhamdulillah di tanggal 5 Januari kemarin itu pas genap 1 tahun jadi milad yang pertama. Iya. Oh, berarti sudah milad pertama ya? Sudah. Untuk di Kabupaten Bulukumba. Iya, itu di Kabupaten Bulukumba. Oke, baik. Bisa tidak bicarakan tentang sejarah maksudnya di Paskas di Kabupaten Bulukumba ini bagaimana? Oh iya. Ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Paskas ini hadir di Bulukumba tepatnya di tanggal 5 bulan 1 2020. Itu dikukuhkan di Bonto Mahari di Masjid Babul Hasanah yang sekarang menjadi sekret Paskas. Nah, ketika itu ada saudara kita yang diperjalankan oleh Allah dari Makassar. Beliau itu adalah Ustaz Awal bersama dengan Ibu Nadia dan Mas Uti suaminya. Mereka bertiga memang sengaja ke Bulukumba untuk mencari orang-orang yang mau bergabung di pergerakan Paskas. Oh, iya. Jadi 1 tahun yang lalu beliau hadir di Bonto Mahari di Bulukumba dengan membawa misi untuk menyebarluaskan pergerakan Paskas. berarti dia termasuk pengurus pusat apa? Iya, dia pengurus Paskas sekarang. Kalau Bunda Nadia itu saya panggil Bunda Nadia. Ya. Dia sebagai sekretaris Paskas Kabupaten Bulukumba. Jadi dia betul-betul mewakafkan dirinya untuk agama Allah. Masya Allah, luar biasa. Berarti dari situ dasarnya ya, sehingga beliau hadir kemudian kita bentuk di Bonto Bahari kemarin. Iya. Jadi dasar dari situ.
Saya juga ketika beliau hadir memberikan penjelasan tentang Paskas, intinya pergerakan ini adalah pergerakan infak dan sedekah. Nah, saya tertarik di infak dan sedekah ini. Ternyata itu adalah bagian daripada pintu masuk untuk kita berhijrah dan kembali kepada Allah. Masya Allah, luar biasa, mantap dan keren. Oke, baik teman-teman dan sahabat Salam Baraka dimanapun berada, tentu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman dan sahabat, teman-teman dari publik untuk mempertanyakan tentang Paskas ini. Nah, untuk hal itu mungkin saya perlu pertanyakan dulu, Paskas ini sebenarnya apa? Ini Paskas ini sebuah lembaga organisasi, mungkin berbicara, kemudian gerakannya itu, gerakannya. Jadi Paskas ini ya semacam sebuah wadah perkumpulan, dan orang-orang yang ada di Paskas ini adalah orang-orang yang berhijrah. Iya. Jadi kebanyakan itu digerakkan oleh para anak-anak muda. Iya. Iya, anak-anak muda yang memulai bagaimana kembali kepada Allah, bagaimana berjuang untuk agama Allah. Iya. Iya. Jadi dari awal juga saya sendiri itu masih bingung-bingung tentang pergerakan yang ada di dalam Paskas. Iya. Akhirnya karena Allah yang memudahkan ilmunya, dengan kita banyak belajar melalui SMK yang diterapkan oleh Paskas Pusat. SMK itu, SMK itu adalah subuh menggapai keberkahan. Subuh menggapai keberkahan. Oh, ingat guys, jadi SMK subuh menggapai keberkahan. Iya. Itu bisa bukan dilihat. Sekolah menengah kejuruan. Jadi kita bisa melihat konten dakwah di situ melalui Munzalat TV. Oh, Munzalat Iya. TV. Jadi banyak belajar saya di situ, karena di situ ruhnya sebenarnya pergerakan Paskas. Oh. Berarti Paskas ini terpusat di mana? Jadi pusatnya ini Paskas di Kalimantan Barat, tepatnya di Kota Pontianak. Oh. Dan berdirinya Paskas ini di 2012 silam. Oh, Iya, digerakkan oleh anak muda. Masya Allah. Berarti berawal dari Pontianak ya, di Kalimantan Barat. Oh, luar biasa. Dari situ berawal. Berarti di pengurus Makassar ada juga ini? Ada, jadi ada di Makassar Raya namanya, itu sudah bergerak beberapa tahun, 3 tahunan kurang lebih kalau nggak salah. Ada juga di Baru ini ada pergerakan Paskas itu yang sama. Memang dia bersama-sama dengan Paskas, namanya Masjid Modern Puri Langit, yang dipresideni oleh namanya presiden di situ pimpinannya. Iya, Ustaz Sahid Fisabilillah. Beliau adalah Panglima Paskas, Komandan Paskas Indonesia Timur. Oh, oke, baik. Berarti Paskas ini ada kepanjangannya ya, kakaknya? Paskas ini kepanjangan Pasukan Amal Soleh. Pasukan Amal Soleh. Oh, keren. Jadi dia masuk pasukan, bukan pasukan game online. Pasukan Amal Soleh. Pasukan Amal Soleh. Iya. Masya Allah. Jadi orang-orang yang berada dalam Paskas ini adalah orang-orang yang sibuk bagaimana untuk memperbaiki diri. Iya, bagaimana untuk beramal soleh. Jadi bukan dia sibuk dengan kehidupan yang ada di luar sana, yang negatif lah. Jadi ini kegiatan positif yang berhubungan dengan agama Allah. Masya Allah. Berarti ini teman-teman kita memberikan inspirasi, memberikan edukasi, tambahan kepada kita untuk senantiasa lebih istiqomah dalam keimanan, istiqomah dalam keadaan ketakwaan, karena memang hanya itulah yang mungkin yang akan kita bawa nanti menuju kehidupan akhirat. Dan insya Allah itu janji Allah, barang siapa yang tolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita. Barang siapa tolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong kita. Barang siapa yang bantu agamanya Allah, maka Allah akan bantu kita. Oke, baik. Oh guys, tunggu dulu teman-teman dan sahabat. Saya terinspirasi, Masya Allah. Ada sudah di bajunya Kakanda ini Paskas. Jangan tidur habis subuh. Ini paling pantang kita, apalagi pandemi sekarang ya. Iya, jangan tidur setelah salat subuh. Iya. Maksudnya gimana nih? Iya, artinya di subuh hari itu ada keberkahan. Di subuh hari itu kenapa kita jangan tidur? Di situ adalah banyak sumber penyakit akan masuk. Karena lemah-lemahnya jantung, saya pahami. Yang kedua juga disitulah malaikat Allah turun itu untuk bagi-bagikan rahmat dan rezeki Allah. Nah kalau kita tidur, otomatis kita tidak akan kebahagiaan. Termasuk kesehatan kita akan menurun kalau kita tidur itu di waktu dilarang oleh Nabi.
Memang Ini dalam Nabi Iya. sudah melarang. Ya. 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan bahwa jangan engkau tidur di waktu selesai salat subuh. Artinya bahwa dimulai dengan kita salat subuh, kita dimulai kita untuk beraktivitas, Iya. mulai untuk berolahraga. Apalagi di pandemi sekarang ya. Menghirup udara di segar Waktu subuh subuh itu kan Ya, udaranya itu. segar sekali. Segar sekali. Belum ada polusi. Oh, Nah. berarti beda udaranya sih ya. Itu beda. Karena ini udara buatan. Masya Allah. Jadi Allah telah memberikan anugerah buat kita. Kenapa kita tidak pusingkan untuk itu? Berarti kenapa manusia tidak akan pernah berubah? Karena dia tidak akan pernah merubah dirinya sendiri. Iya. Maka yang perlu kita rubah untuk sekarang ini mindset ya. Mindset berpikir kita. Oh, Di pola paskas pikir. ini kita pola pikir kita yang dirubah. Iya. Kenapa harus merubah pola pikir? Ya itu tadi. Selama ini kan pola pikir kita bagaimana kita tidak yakin yang sepenuhnya bulat kepada Iya. Allah. Kita tidak yakin bahwa rezeki itu sebenarnya datang dari Allah. Dari Allah. Yang kita yakin bahwa rezeki itu pendapatan kita. Kalau cuma pendapatan kita adalah rezeki kita, berarti kalkulator masih bisa hitung. Tetapi kalau kita yakin bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, kalkulator tak mampu hitung. Oh, aduh. Berarti beda hitungan kalkulatornya manusia dengan kalkulatornya Allah. Iya, karena manusia itu biasanya berpikirnya logika. Berarti kalau manusia kan 2 tambah 2 berarti otomatis 4 ya? 4. 2 tambah 2 berarti otomatis 4. Iya. Kalau 2 tambah 2 hitungannya Allah itu beda ya? Beda. Bisa karena saja 8 ya? bisa saja Bisa saja 100. 100 ya? Allah suka sama Allah. Allah. Iya, tergantung bagaimana perasaan kita kepada Allah. Allah. Begitulah Allah akan membalas. Allah Akbar. Al-Ghaniyu, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Masya Allah, luar biasa. Oh, sangat inspiratif, luar biasa untuk saat ini. Bincang-bincang kita ini sangat inspiratif dan memberikan edukasi buat kita semua. Oke, baik. Selanjutnya mungkin agak lebih serius. Nah, sekarang target gerakan Paskas ini apa ini? Mengumpulkan apa ini yang di targetnya ini, ya? Jadi Ya. Paskas ini Ya. dimulai pergerakannya itu dari gerakan infak beras. Oh, infak beras. Iya, infak jadi beras. pintu masuk di Paskas itu untuk kita hijrah, untuk kita kembali kepada Allah, memperbaiki diri. Ya. Iya, itu tadi gerakan infak beras. Infak beras. Iya, Oh, kita mengumpulkan Rp1.000 per hari atau 25.000 per bulan dari orang-orang baik, dari orang tua asuh yang ingin melayani, memuliakan dan membahagiakan para santri, sahabat penghafal Al-Quran, para yatim. Masya Allah. Berarti dia punya gerakan ini namanya infak sedekah beras. Iya. Itu ditarget Rp1.000 guys per hari. Rp1.000 per hari. Berarti kalau hitungan 1 bulan berarti hanya 30.000 ya. Iya, tapi Bahkan dikurangi lagi. dari 25.000 untuk menjadi orang tua asuh. Untuk menjadi orang tua asuh. Bagi teman-teman dan sahabat, bagi yang ingin menjadi donatur untuk Paskas pasukan amal soleh Kabupaten Bulukumba, maka itu sangat sederhana tapi besar manfaatnya. Karena kalau hitungan hanya 25.000 per bulan, sekira semua bisa masuk ya. Ya makanya kan kita Ya. mengajak orang banyak. Karena kan kita tahu bahwa surga Allah itu seluas daripada langit dan bumi. Dan bumi, ya. Nah kalau cuma satu orang di dalam, Ya. bagaimana sunyinya? Oh, Makanya kita Masya ajak orang berjamaah. Iya. Sholat saja kita berjamaah. Berjamaah. Beramal soleh mari kita berjamaah. Oh. Jadi kita melakukan semua bisa sedekah. Dengan itu Rp1.000 per hari. Semua bisa sedekah. Semua bisa sedekah. Tidak ada yang tidak mungkin. Kecuali orang yang tidak diberikan hidayah oleh Allah. Bagi orang yang tidak mau. Dan tidak mau. Berarti saya sampaikan, saya dari terinspirasi dari beliau, sedekah itu sebenarnya kita semua mampu. Bukan persoalan dia mampu atau tidak, tapi persoalan kebiasaan dia untuk memberi. Iya. Oh, berarti berawal kalau ingin bersedekah ya sedikit-sedikit aja guys, nggak usah terlalu banyak ya. Allah bisa karena biasa. Iya, Allah bisa karena biasa. Oke, lama-lama menjadi bukit. Insya Allah. Oke, luar biasa. Nah, untuk target target donatur yang didapatkan untuk Paskas Kabupaten Bulukumba ini sudah berapa orang atau bagaimana? Untuk hitungannya bagaimana? Alhamdulillah sekarang ini di akhir 2020 Ya. kita ada kurang lebih 100 orang yang memberikan manfaat, yang melayani, yang memuliakan para sahabat yatim penghafal Al-Quran. Dan alhamdulillah Paskas ini bisa mengumpulkan sebanyak
5.670 kilo atau 5 ton 670 kilo. Untuk saat ini. Untuk saat ini. Luar biasa, masya Allah. Ini tidak cukup baru 1 tahun. Dia sudah mencapai kurang lebih 5.000 kilogram ya, Iya, atau 5 5 ton ton. beras untuk setiap bulannya dan dibagi-bagikan kepada orang-orang yang berhak untuk itu. Masya Allah, luar biasa inspiratif. Nah, gerakan ini dari beras ini dan kita bagikan ke kemana ini? Iya. Jadi akadnya itu Ya. untuk para penghafal Al-Quran, sahabat yatim, fisabilillah. Nah, ini kita utamakan dulu yang ada di pondok-pondok pesantren, terutama para penghafal. Iya, ini yang kita muliakan dulu. Iya, karena kita bersedekah beras. Ya. Ini sama saja sebenarnya kita bersedekah daging. Karena beras yang kita berikan itu akan dia konsumsi menjadi Ya. daging, Oh. darah dan daging. Nah, Masya Allah. ini yang dipakai menjadi sebuah energi yang Untuk dipakai untuk beribadah. Coba kalau Iya. bukankah satu daripada bacaan Al-Quran itu satu huruf saja, Iya. ya kan, Iya. dibalas dengan 10 kebaikan. Iya, iya. Lalu bagaimana 10 sahabat penghafal Al-Quran ini mengulang-ulang menghafal, membaca, ya tidak berhenti, kan itu saja kegiatannya. Subhanallah. Sementara orang yang memberi ini insya Allah akan mendapatkan wasilah daripada bacaan tersebut, akan mengalir pahalanya ke orang-orang baik yang telah memuliakan ini, memberikan infak dan sedekahnya kepada mereka. Luar biasa, masya Allah. Memang saya teringat ada salah satu hadis Nabi bahwa sedekah yang paling cepat diterima pahalanya itu sedekah dengan makanan dan minuman. Memang paling bagus untuk bersedekah ya sedekah dengan makanan, karena ketika sedekah itu dipakai untuk beribadah, dipakai untuk sholat, maka pahala itu tertuju kepada orang yang pernah kasih makan tanpa mengurangi orang yang melakukan itu beribadah. Masya Allah. Itulah baiknya Allah. Itulah luar biasanya Allah. Masya Allah. Maha baik Allah. Bagaimana kita dimudahkan Berarti Allah itu tidak zalim, Allah itu maha baik, kita yang tidak baik. Kita senantiasa mengkaji diri kita sendiri terlalu bakhil, terlalu pelit. Masya Allah. Padahal sebenarnya sedekah itu kan akan kembali kepada kita sendiri. Sedekah ini manfaatnya bukan untuk orang banyak, orang lain, tetapi untuk diri kita sendiri. Jadi kenapa ketika kita bersedekah, berarti saat itu kita sudah menolong diri kita sendiri. Oh, insya Allah. Berarti ini akan memberikan syafaat nanti di akhirat kemudian, teman-teman. Nah, sahabat dimanapun berada, ini sangat luar biasa, memberikan inspiratif yang sangat luar biasa buat kita semua, bahwa sedekah itu tidak mesti harus banyak-banyak, tidak mesti harus langsung 1 ton ya. Dan sekarang bayangkan teman-teman, ini sekarang sudah 5 ton lebih. Berarti, nah, target pencapaian yang kita inginkan ke depan atau bagaimana? Iya. Jadi setelah kita kumpulkan data semua, itu ada kurang lebih 2.000 sahabat penghafal yang ada di pondok-pondok pesantren itu yang ada di Kabupaten Bulukumba, kurang lebih 2.000 orang. Kurang lebih 2.000 orang. Iya, jadi berarti kita harus mengumpulkan itu untuk mereka saat itu 14 ton. Kalau yang namanya target itu 30 sampai 35 ton untuk di Kabupaten Bulukumba. Demi apa? Agar fisabilillah yang ada di masjid-masjid ini juga kita bisa layani, kita bisa muliakan para yang di TKA TPA, pembina TKA TPA itu, insya Allah kita juga akan muliakan. Termasuk juga imam-imam masjid, insya Allah kita akan muliakan. Masya Allah. Berarti termasuk pengurus-pengurus masjid juga ya? Itu tadi bisa dilihat. Berarti termasuk remaja-remaja masjid. Insya Allah. Remaja masjid juga akan mendapatkan, tapi akan kita tingkatkan karena ada memang tingkatannya. Ketika kita sudah di atas 5 ton itu persiapan BMI. Ketika sudah di atas 10 ton itu memang sudah BMI, akadnya lebih meluas. Iya, akadnya lebih meluas. Berarti sekarang untuk karena hanya target baru mencapai 5 ton, berarti fokus di pondok tahfiz. Karena kita masih fokus di infak beras, makanya itu tadi akadnya masih SOP-nya dari pusat itu seperti itu tadi. Iya, sahabat penghafal Al-Quran, sahabat yatim dan fisabilillah. 3 itu dulu. Saya terpikirkan, ini mengumpulkan orang-orang seperti ini, para donatur ini dari mana ini mereka? Nah, ini banyak sekali datanya. Ada yang dari luar Sulawesi, dari luar Bulukumba. Berarti lebih banyak di Kabupaten Bulukumba. Iya.
Ya itu tadi ya kita sampaikan melalui media-media sosial dengan cara online ya, ataupun offline yang kita datangi dari rumah ke rumah, di pasar-pasar, dari warkop ke warkop. Kita sampaikan ruhnya dulunya harus masuk. Apa sih itu sedekah? Manfaat daripada infak dan sedekah kita, zakat kita, apa sih sebenarnya? Terus untuk siapa kita berikan ini? Iya. Terus ketika kita selesai memberikan kepada mereka, apa timbal baliknya kepada mereka? Ini harus kita masukkan dulu ruhnya. Mereka harus paham dulu kan. Nah inilah sehingga kenapa cepat sekali orang mau mengambil manfaat di sini. Iya, berarti kita harus belajar. Artinya belajar dari suatu kejadian yang satu, dari kejadian sebelumnya itu harus ada pembelajaran. Nah, mengingat tentang belajar, Kakanda ini saya dengar informasi pernah keliling untuk hampir 1 bulan apa ya, kurang lebih 1 bulan ya, 23 hari. 23 hari. Ini ngapain ini? Mau apa ini 23 hari itu? Mau belajar mau kemana? Kalau keliling kemana nih? Coba bisa disebutkan nih bagaimana awalnya? Masih tentang pergerakan Paskas. Karena ada sesuatu yang saya belum pahami tentang pergerakan yang besar di dalamnya. Salah satu cara untuk saya bisa paham dan tahu harus saya datangi pusatnya. Di Pontianak. Iya. Dan saya berharap pada saat itu karena situasi pandemi menyulitkan kita untuk naik pesawat, akhirnya saya memutuskan dengan teman-teman itu naik sepeda motor. Naik sepeda motor. Bayangkan itu naik sepeda motor, saya lagi naik mobil kewalahan kan. Tapi memang ya saya tidak punya motor. Jadi, iya, orang banyak mengatakan bahwa sesuatu perjalanan yang berat, tetapi itu pikiran logika kita sebagai manusia. Tetapi ketika Allah yang memperjalankan kita, perjalanan iman, maka tidak ada yang berat di hadapan Allah. Jadi kita juga merasa karena semua tubuh ini kita pinjam, tenaga ini kita pinjam, Allah yang pinjamkan. Jadi tidak ada kekuatan buat kita ini, bagi kita ini kecuali kekuatan yang dipinjamkan oleh Allah. Iya. Berarti dari keliling, dari Bulukumba dulu, dari dulu. Dari kita Bulukumba itu menuju ke Parepare. Makassar. Parepare. Jadi Parepare saya dan teman-teman itu nginapnya di Paskas Parepare. Teman-teman saudara-saudara kita Paskas Parepare yang memfasilitasi. Iya, sampai kita naik pesawat, naik kapal. Turun di Samarinda. Di Samarinda kita dijemput sama teman-teman Paskas yang ada di Samarinda. Nah, setelah itu kita difasilitasi segala sesuatunya. Berapa hari di sana? Di Samarinda itu tidak bermalam, habis itu dijemput sama teman untuk diantar ke Tenggarong. Paskas. Kutai. Ya. Itu Paskas di sana juga. Habis itu dari Tenggarong itu malamnya kita lanjut ke Paskas Balikpapan. Dan kita nginapnya di Balikpapan. Baru terus besoknya siang itu baru kita lanjutkan ke Pasir. Ada Paskas Pasir. Kabupaten Pasir ya. Kita juga dijamu, difasilitasi sama teman-teman yang ada di Pasir, nginap di Pasir. Paskas Pasir. Setelah dari Pasir itu kita lanjutkan ke Paskas Banjarmasin. Iya, nginapnya di Banjarmasin. Dari Banjarmasin kita langsung ke Paskas Pontianak. Kadarullah di sana kita dipertemukan Tuan Guru Abu Somad. Masya Allah, saya punya keinginan teman-teman dan sahabat saya ingin ketemu dengan wajahnya guru kita Ustaz Abu Somad. Beliau sehatkan beliau ya Allah, berikan dia keberkahan ya Allah, insya Allah. Luar biasa insya Allah. Berarti sempat ketemu sama beliau ya? Ya, alhamdulillah ketemu dengan beliau dan kita dihadiahi oleh Allah tanda tangan beliau di sepeda motor yang kita spesial di tanda tangan langsung. Masya Allah. Habis itu melanjutkan ke setelah itu kita ke Singkawang. Iya, beliau ada agenda di sana dan kita dari Paskas, semua Paskas itu mengawal beliau. Karena memang kegiatannya Paskas yang ada di Singkawang itu. Setelah dari Singkawang kita kembali ke Pontianak dan lanjutkan ke Paskas yang ada di Jogja. Di Jogja. Iya, jadi kita menyeberang lagi ke Jogja dengan kapal itu 2 hari. Alhamdulillah di sana kita belajar lagi, dipertemukan orang-orang soleh di sana. Masya Allah. Di Jogja baru sampai ke. Di Jogja itu kita kembali ke Surabaya. Di Surabaya kita langsung pulang ke Makassar. Perjalanan 23 hari. 23 hari alhamdulillah. Perjalanan diberkahi oleh Allah, perjalanan yang insya Allah jihad fisabilillah, insya Allah bernilai pahala. Bukan perjalanan sia-sia. Insyaallah, amin. Amin, insyaallah. Oke, sangat luar biasa. Ternyata itu adalah gerakan-gerakan Paskas Kabupaten Bulukumba. Insyaallah kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan Paskas ini semakin memberikan manfaat
kata Allah dalam Al-Quran dikatakan khairun nas yanfa'u linnas. Masya Allah. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kakanda Insyaallah. di kami semakin sehat. Amin, amin. Diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, boleh mungkin bisa berikan penutup untuk teman-teman sahabat, boleh kita sampaikan. Iya. Ya, buat teman-teman ayah bunda orang-orang baik yang ada di luar sana yang nonton channel YouTube Ya, Andiar Media Official. Iya, saat ini saya berada di studio beliau mengajak kepada seluruh masyarakat terkhusus yang ada di Kabupaten Bulukumba, yuk kita sama-sama memuliakan, melayani dan membahagiakan para santri, sahabat yatim, sahabat penghafal Al-Quran. Ya. Mereka insya Allah akan mendoakan kita. Kurang lebih 2000 santri penghafal Al-Quran yang ada di Kabupaten Bulukumba yang telah kita muliakan ini, mereka akan mendoakan kita. Dan yakin, saya yakinnya doa para penghafal Al-Quran itu insya Allah akan langsung diijabah oleh Allah. Iya, itu. Yuk sama-sama kita dalam pergerakan ini. Insya Allah tidak ada ruginya. Insya Allah Allah berkahi segala sesuatunya, hajat-hajat kita insya Allah Allah akan mudahkan. Amin ya Intinya Allah. doa-doa kita insya Allah Allah akan dijawab. Amin amin ya Allah. Masya Allah, luar biasa sekali manfaat yang kita menghadirkan beliau di tempat ini, di studio ini. Mudah-mudahan insya Allah apa yang kami bincangkan untuk saat ini kami berikan ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita dan informasi. Mudah-mudahan meluas kembali, memberikan informasi dan bisa lebih istiqomah lagi dalam mengurus agamanya Allah Subhanahu Ya, wa doakan taala. kami yang ada di Paskas teman-teman sebagai jabatan amal soleh ini, Ya. mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah dan diistiqomahkan oleh Allah dalam pergerakan ini. Amin 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 ya rabbal alamin. Insyaallah. Untuk Dinda Ya. Andi Armada Al-Ghifari, Ya. terima kasih banyak telah mengundang kami di studio ini. Suatu kebanggaan besar buat kami dari Paskas. Sangat bersyukur sekali dipertemukan oleh beliau orang soleh. Amin. Iya, mudah-mudahan beliau disehatkan oleh Allah. Amin. Tetap istiqomah dalam dakwah dan Amin. kebaikan. Amin. Iya, apapun yang dicita-citakan beliau, Amin. apapun yang diinginkan beliau, mudah-mudahan Allah mudahkan dan lancarkan segala urusannya. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Amin. Terima kasih kedatangan di sini, sangat luar biasa memberikan inspiratif buat kita semua. Nah, sekira untuk itu perbincangan untuk saat ini di program acara di acara Taman Baraka, menghadirkan tokoh-tokoh, mudah-mudahan memberikan inspiratif dan edukasi buat kita semua. Amin. Dan jangan lupa dukung terus di Andiar Media Official, yaitu dengan cara di like, di komen, di share dan di subscribe. Sudah di subscribe? Insya Allah. Oke, sekian untuk saat kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini berkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salam mabarakatuh. Salam mabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.